Suami saya kehilangan pekerjaan tuh mulai November 2020. Ya awalnya suami kehilangan pekerjaan, akhirnya kan kami nggak mungkin makan tabungan terus ya, lama-lama habis. Akhirnya uang ada yang sisa itu kita pikir ini harus segera diputarkan, kalau enggak wassalam ini. Tadinya sih suami masih nyantai-nyantai karena dikira pandemi ini sebentar, tapi ternyata ya sudah, ya ini udah, nggih. Ya kita punya 2 anak yang perlu biaya seperti itu. Nah akhirnya suami memutuskan mie ayam. Ya jujur saya nggak bisa masak. Karena suami seperti itu nggih ya, saya harus dukung ya. Saya belajar. Jadi kami nyoba kesana kemari. Waktu itu belum pik gerabah belum sih, tapi suami itu menentukan aku pengen rasanya sing ini bun gitu ya, yang begini. Ketika saya diajak, jujur saya sampai blenger suruh nyoba mie ayam sana. Sampai akhirnya kok nggak semua ya pun, kita cari ciri khas kita sendiri. Ide awalnya itu sebenarnya suami saya dulu kan supplier peralatan hotel, okay. Kehilangan pekerjaan karena pandemi. Nah beliau dulu itu supply gerabah ini ngambil dari Bayat Klaten ke Jakarta, ke hotel-hotel Jakarta. Nah emang kita udah jatuh cinta duluan sih ya sama gerabah ini. Nah kebetulan kami sekeluarga itu hobi mie ayam. Akhirnya saya nyoba sampai tetangga saya genti blenger, saya suruh nyicipin gitu ya. Terus baru suami bilang ini kayak lebih menarik pakai gerabah. Akhirnya saya diajak ke Wedi sana ya, Bayat sana, kayak gini loh. Terus ya sudah kita dapat ini. Ya pilotnya itu suami saya ya, pilot dalam rumah tangga ya. Ketika kata amblek-blek, dia mengumpulkan saya dan anak-anak, kita diajak diskusi apa yang bisa kita lakukan untuk terus bertahan, menolak tumbang. Mulai buka itu 16 Februari 2021. Februari itu mas, ini sudah uang habis buat bangun ini ya lumayan ya, ini bangun bikin sumur, kamar mandi dan sebagainya. 2 hari sebelum buka itu saya nangis ke suami, ini uang neng dompet tinggal 200.000, di rekening sudah 0, kalau kita nggak segera buka ya kita nggak bisa makan 2 hari lagi, saya bilang gitu. Tapi suami bilang urung ini lo bun ini, karena memang belum lengkap. Tapi saya pikir sudah buka aja, bismillah, saya gitu. Akhirnya kita buka tanggal 16 hari Selasa, kami buka, kami sedia 2 kilo mie waktu itu. Anak-anak, mas ini bukan di negeri dongeng, ini nyata ya. Anak-anak saya bilang, Le, pagi ini kita sarapan nasi kuning, makan siangnya nanti nunggu kalau mie-nya sudah ada yang laku ya. Kalau enggak nanti kita makan mie ayam. Seperti itu, kami berdua nahan nggak makan. Sampai akhirnya jam 11 saya mau info ke teman-teman kalau mungkin saya buka jam 11. Jam 11 belum selesai mas, saya masak apa belum selesai. Orang yaudah diumumkan jam 2 aja di status. Jam 2 saya rencana mau buka tuh teman-teman udah pada di sini. Ada saya buatkan minum dulu, cuman beli jeruk setengah kilo mas saya, gula setengah kilo. Udah saya buatkan jam maghrib itu ya, habis. Dapat uang 400.000 mas. Anakku langsung tak tukoni olive, ayahnya tak tukoni nasi padang. Mas saya ini maaf, duduk kita berdua itu belum kayak gini mas, itu belum ada, baru kayak gini duduk berdua itu.
Allah, kok Allah murah banget ya. Ya kami muslim ya, Allah murah banget. Ya, terus saya tanya lagi, besok berapa lagi ya? 2 kilo lagi aja. Dia masih takut mas, 2 kilo. Itu hari kedua jam 11 saya sudah bisa buka karena udah tertata ya. Jam 1 habis mas. Wah langsung dapat uang saya buat beli tempat sendok, tempat saus. Beneran mas. Terus seminggu itu Allah kasih lagi ya, hari ketiga itu kita sudah 3 kilo, jam 4 habis. Sedia terus akhirnya hari Sabtu Ahad tuh orang sampai ngantri pada duduk di situ di motor karena tempatnya nggak cukup toh. Akhirnya bismillah kami pendapatan seminggu tak buat nambah yang timur ini. 2 minggu pertama itu saya langsung cari karyawan mas, soalnya kaki saya kram ngelayani dewe, saya nggak kuat, terus nyari karyawan. Alhamdulillah ada 2. Sehari Senin sampai Kamis ya, itu di angka 6 kilo per hari. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu 8 sampai 10 kilo. Setiap hari dari jam 10 sampai sehabisnya. Mohon maaf seringnya tuh maghrib habis. Jadi saya nggak bisa menjanjikan sampai jam 8 malam. Tapi kalau tidak habis kami paling malam jam 8 malam. Kebetulan memang suami itu lebih manajemen ini, suami yang ngatur ya. Jadi pas kita mau menentukan harga 6.000 itu tidak begitu saja ya mas ya. Jadi ada rumus yang kita masukkan, ada rumus penjualan. Jadi HPP-nya itu detail suami saya, termasuk wedang rempah itu sampai Kapulaga itu saya suruh ngitung itu mas, satu perapat di sini Kapulaga ini benar banyak banget. Karena untuk menentukan HPP. Jadi kalau kita sudah punya HPP itu kan corone kuncinya ya mas ya. Ketika HPP sudah A, kita mau tambah topping apa udah ya itu tadi sudah punya standar HPP-nya. Jadi suami saya itu sampai istilah garam itu dimasukkan di rumus HPP-nya begitu.